Waalaikumsalam. Pagi Bapak. Selamat pagi Bu Resti. Bapak izin. Siap. Saya ini ada rencana kerja pemasangan Siap. kerjaan bulan Agustus Bapak. Ini membuat rencana kerja untuk 8 perusahaan Bapak. Siap. Ada 7 perusahaan di Kota Tasikmalaya. Betul. Dan 1 perusahaan di Kabupaten Garut. Siap. Nah, izin Bapak untuk perusahaan yang pertama ada perusahaan Mayasari Bakti Utama. Siap. Alasan kami karena perusahaan ini sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan berkala Bapak. Oke, siap. Nah, ini di Kota Tasikmalaya Bapak. Iya. Terakhir itu pemeriksaan 2023. 23 ya. Siap. Baik. Izin Pak untuk yang keduanya ini PT Pertamina Marine Solution SPBU Kokok. Ya. Nah, ini ada di Kota Tasikmalaya juga Ya. Bapak. Sama Pak kegiatannya pemeriksaan berkala. Ya. Ini terakhir kali diperiksa itu 2024 Pak. Oh, 24. Oke, siap. Nah yang ketiga ini Pak, ini perusahaan yang belum pernah diperiksa Pak. Dia ini Berarti baru ya? Ya. Baru Pak. Nah ini mandat usaha bersama ini belum pernah masuk ke range saya maupun Oke, siap. gitu Pak. Nah, kemudian untuk pembinaan Pak Asep Ramlan, ini Ya. nama perusahaannya di Nama ujung orang ya? itu mohon Bapak. Oke, nama ya. orang Pak Asep Ramlan. Nah, kemudian Baik. selanjutnya PT Umat Sejahtera Berkarya. Ya. Ini juga sama Baru juga? baru juga. Oke. Itu kalau yang ini berkala Pak. Ya. Terakhir kali diperiksa itu sudah cukup lama Pak, waktu kantor kita masih di Kota Tasikmalaya. Betul. Ya. Kemudian yang ini yang PT Indopai Merchant Service. Ya. Ini pertama Pak, ini belum pernah sama sekali diperiksa. Baik. Kemudian yang terakhir PT Ya. Swakarya Insan Mandiri, ini Ya. juga di Kota Tasikmalaya. Oke. Yang di Kabupaten Garut ini yang Pak Sekamil aja Pak. Oh, siap. Siap. Nah, demikian Pak untuk rencana kerja saya bulan Agustus. Mohon arahan dan bimbingan Bapak. Siap. Kita mohon izin untuk ke Kabupaten Garut 1. Baik, baik. Baik, Bu Resti, hatur nuhun. Tadi beberapa perusahaan sudah disiapkan ya Bu Resti ya. Kurang lebih ada 8 perusahaan. Harapan saya ya untuk mengatur proses periksa atau pembinaannya, dan yang pasti proses pelaksanaan baik riksa ataupun bina ini harus berdampak kepada semua perusahaan gitu ya Bu ya. Jadi mereka mengetahui gitu ya kewajiban-kewajiban apa saja harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap tenaga kerja. Kalau seperti itu supaya apa? Misalnya kaitan yang sering saya temukan itu kan temuan kaitan wajib lapor ketenagakerjaan. Nah, itu ya. Wajib lapor ketenagakerjaan itu sering masuk nota tuh. Nah, itu barangkali ini disampaikan kepada perusahaan bahwa pada saat mereka membentuk ataupun ada pergeseran domisili ataupun bahkan menutup, itu harus melaporkan ke wajib lapor ketenagakerjaan. Ya harapannya semua proses norma ketenagakerjaan baik norma kerja dan norma K3 itu dipenuhi oleh baik oleh perusahaan. Lebih seperti itu, mangga di ujung bertugas berisi mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Atau nuhun. Atau nuhun Bapak, siap Bapak terkait dengan arahan Bapak wajib lapor ketenagakerjaan. Nanti kami sampaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian apabila perusahaan ada kesulitan, nanti kami juga laksanakan pendampingan dan bimbingan di lokasi. Betul. Baik. Itu saja Bapak, terima Siap, kasih. Bu Resti, Wilujeng. Nuhun Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Selamat datang di Universitas Kerja di Kota Tasikmalaya. Terima kasih sudah datang memenuhi undangan kami. Ibu, perkenalkan saya Resti Agustin. Saya pengusaha ketenagakerjaan hari pertama PT Dewas Kerja di Kota Tasikmalaya. Nah, yang kemudian yang kedua ada norma pengupahan. Nah, norma pengupahan ini terdiri dari pendapatan upah dan pendapatan upah. Nah, kalau pendapatan upah ini ada komponennya upah pokok dan upah tunjangan tetap. Kalau tunjangan tidak tetap ini kan kita berikan tidak rata atau tidak sama stephen gitu ya, tergantung kerja perusahaan. Ada yang menggunakan performa, ada yang menggunakan misalnya bonus atau insentif. Nah, yang kita utamakan ini Bu, yang pertamanya yang gaji pokok dan tunjangan tetap. Gaji pokok ini wajib itu 75%, minimal 75% dari upahnya. Kalau tunjangan tetap itu maksimal 25% dari upahnya. Nah, untuk nominalnya sendiri itu kalau tenaga kerja baru 0 sampai 1
kalau jam kerjanya 8 jam sampai pukul berapa kalau di kantor? Sampai pukul 4. Oke, nah sampai pukul 4. Ketika misalnya nanti ada lebih kerjanya misalnya pukul 6 atau pukul 7 itu kan itu lembur ya Bu ya. Nah, dipastikan kalau ada lembur disiapkan dulu surat undangan lemburnya, itu gitu kepada pengambilnya. Ada juga cuti haid. Kalau cuti haid itu di hari pertama atau hari kedua. Nah itu yang biasa jarang ya Bu ya. Jarang cuti haid. Iya biasanya jarang kalau cuti haid. Tapi itu ada hak tenaga kerja untuk mendapatkan cuti haid. Nanti Ibu kalau ada yang menunjukkan, tolong nanti dicek dulu. Gitu. Ada keterangan dari dokter kah? Kemudian nanti kalau bulan berikutnya ada tracking, jadi memastikan bahwa siklusnya sama. Kan hijau, ya. Kemudian ada juga mengenai pencucian. Di Ibu ada instalasi listrik dan ada instalasi penyaluran listrik kan Ibu ya. Nanti di sana ada kewajibannya juga Bu untuk masyarakat pemilik instalasi listrik, instalasi penyaluran listrik. Ya, begitu. Nanti kalau kewajibannya maka Ibu bisa menggunakan pihak ketiga atau vendor yang sudah memiliki keputusan resmi SK dari kementerian ya. Bisa juga nanti Ibu menggunakan atau mengajukan ke kami Bu. Kami ada spesialis, pengawasan yang spesialis itu nanti yang bisa melakukan pengujian. Itu dari perusahaan bersurat ke PD untuk digunakan pengujiannya. Kemudian yang terakhir ini tentang apa? Kalau apa perusahaan ada berapa unit? Tapi kan besar ya Bu ya. Karena kan ada aturannya bahwa apa itu di ukuran apa ya? Luasnya itu 15 meter persegi satu unit atau pas ruangan satu. Kemudian di panel listrik juga sampai panel listrik kalau ada panel harus ada satu unit. Kalau untuk pembayaran upah ini dibayarnya bulanan bulanan. Sistemnya Bu cash transfer. Ini masih di pending. Untuk potongan upah ada potongan upah. Potongannya kita yang gitu aja, BPJS aja. Cuman kalau misalnya ada yang tidak masuk karena alpat atau izin atau cuti itu ada potongan upah nggak? Tidak. Berarti hanya aja Bu ya. Betul. Tidak ada yang di bawah UMK kan ya Bu ya. Saya cek dulu sampai memastikan kalau waktu kerjanya seperti apa Bu sini. Kita jam 8 sampai dengan jam 4 Senin sampai Jumat. Sampai jam 4. Kalau yang Sabtunya sampai jam 12. Oh ada 7. Berarti yang 6 hari ya Bu ya. Sabtu dari jam 8 sampai jam 12. Oke. Ada jam yang berapa Bu? Ada. Skema jam kerja lain selain yang ini? Nggak ada. Tentu nggak ada ya. Oke. Kalau untuk yang sakit itu ada reimburse atau mana kan BPJS iya gitu? Oh, kita ada dua berarti BPJS, termasuk kita juga ada yang asuransi swasta. Asuransi swasta. Reimburse. Reimburse. Oke, siap. Kalau untuk THR itu? THR setahun sekali. Biasanya walaupun non muslim tetap dibayarkannya pada saat hari raya Idul Fitri. Itu minus berapa? Kita waktu itu minus 10 ya kalau nggak salah ya. Minus 10. Oke. Pokoknya mah ayah surat di keagamaan ya kita ngikutin gitu biasanya. Jalur evakuasi. Jalur evakuasi kita ada ke yang ada keterangannya di ke belakang. Ke belakang ada. Kalau ke depan berarti nggak ada ya? Ke depan kan. Dipikirin ya Bu ya. Jalur evakuasi nanti dipikirin. Semoga aman lah Bu, udah kita gempal ya, kalau gempalnya itu badak-badak tuing lah. Ulah lah Bu. Cuman karena aturan ini mana saya tetap harus bilang ya untuk ruangan. Untuk ruangan kita harus ada jalur evakuasi, harus ada titik kumpul di depan titik kumpulnya pengingatnya. Ya wayana we sama budak kumaha aturannya seperti itu. Siap. Selamat
Ya. Bapak dengan Bapak Saya ini Pak Dini. Oke. Pak Dini sesuai dengan undangan yang kita sampaikan, hari ini kita akan melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan teknis, yaitu mengenai pembuatan pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan. Perusahaan Bapak Surya Karya Cipta ini sudah melaksanakan pelaporan, tapi pelaporan berkalanya belum, Pak. Gitu. Nah, jadi kemarin saya sudah berbicara dengan HRD-nya, katanya ada kesulitan ya Pak ya. Nah, sekarang kita coba dari awal ya Pak ya, kita lihat satu persatu sebelah mana nih kesulitannya biar kita bisa selesaikan. Nah, ini untuk profil perusahaannya ini sudah betul semua ya Pak ya kalau profil. Oke, tidak ada masalah ya Pak kalau profil. Oke, ini sudah selesai diisi semua. Oke, terlihat tenaga kerja. Tenaga kerja belum sudah betul Pak angkanya. Ya betul. Oke. Lowongan tidak ada lowongan ya Pak ya. Belum ada ya kebetulan. Oke. PHK juga belum ya. Untuk pelatihan juga belum, pemagangan juga belum. Ini memang tidak ada problemnya Pak. Belum. Oke. Jaminan sosial sudah diisi ya. Oke. Sudah sesuai ya Pak ya dengan jumlah tenaga Sesuai. kerja. Oke. Ini berarti Bapak belum membuat peraturan perusahaan ya Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk peraturan perusahaannya sudah sampai mana Pak? Apa sudah sampai Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya? Belum ya. Belum, oke, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai di revisi, nanti disesahkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Waktu kerjanya udah betul ini ya Pak ya? Ini tidak ada SP Pak? Belum. Oke. Untuk pengumumannya sudah sesuai ya Pak? Targetnya segini, targetnya segini. Ya sesuai. Tidak ada perselisihan. Oke. Nah ini sudah diisi semua ya Pak ya? Sudah itu sudah. Tidak ada kantor cabang. Belum ada ya. Oke. Nah di sini Pak, saya jelaskan mengenai tenaga kerjanya Pak. Tadi itu Bapak bilang sudah sesuai ya Pak ya. Tapi ada permasalahan di ini yang berhenti bekerja. Kemarin kata Bu Neni ini yang berhenti bekerja ini apakah dihapus atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi nanti untuk yang berhenti bekerja, nanti Bapak download dulu tempat karyawan berhenti bekerjanya, kemudian Bapak isi datanya. Nah ini Pak. Nanti Bapak isi nomor nih. Ini tanggal keluarnya ini diisi. Nanti keluarnya juga nanti diisinya sesuai dengan drop down ya Pak ya. Ada berhenti dan ada di PHK, ter-PHK gitu. Nah, untuk tanggal keluar ini di sini isinya untuk ada keterangan. Nah, Bapak cek di sini untuk masternya. Jadi nanti Bapak cek dulu alasan berhentinya kenapa. Kalau berhentinya karena penggabungan pelumpuran pemilihan perusahaan, nanti kodenya 01. Nanti di input di sini di pada keterangan itu 01 ya Pak ya. Nanti, nah di sini muncul nanti kalau sudah diisi. Dia ini tidak diisi diketik Pak ya Pak ya. Nah seperti ini. Contohnya nantinya seperti ini. Nah ini formatnya DDMM YYY. Jadi tanggalnya 2 digit, garis miring bulannya 2 digit, kemudian tahunnya garis miring bulan tahunnya 4 digit. Jadi jangan Bapak ketik. Misalnya keluarnya itu 1 Juli 2026. Diketiknya 1 Juli, jangan tapi betul. Nah itu. Nah, ini juga sama, semuanya pokoknya pilihannya drop down. Kalau untuk ini apabila nanti ketika di upload ada kesulitan atau tidak masuk, nanti menggunakan ini Pak, menggunakan ini. Jadi dia masuk ke sistemnya. Nah, ini untuk yang berhenti bekerja.
sini, nanti diklik kemudian edit. Jadi nanti kalau mengubah status hubungan kerjanya, ini kan masih statusnya pegawai kontrak ya Pak ya, masih PKWT. Nanti ketika dirubah ke PKWT sesuai dengan kondisi hari perusahaan, harus diedit langsung di sini. Kecuali yang berhenti bekerja, itulah harus tetap melakukan download di sini. Nanti setelah selesai diisi, kemudian import di sini supaya tercatat Pak, dia histori pegawainya seperti apa, gitu ya. Jangan langsung dihapus kalau itu. Nah kemudian untuk ini Pak, untuk K3-nya ya Pak ya, nanti K3 ini diisi satu-satu Pak, dilihat lagi. Nah kemarin itu kita ceknya, nah ini belum sesuai. Pas kemarin kita cek, oh ternyata tidak sama jumlahnya gitu. Jadi meskipun sudah diisi, tetap dicek lagi, memastikan bahwa jumlahnya sama sesuai dengan real yang ada di perusahaan. Nanti setelah selesai untuk mengisi seluruh menu yang ada di sini sampai dengan menu kantor cabang kalau ada, tapi sekarang belum ada ya Pak Ibu. Oke, nanti Bapak masuk ke menu perusahaan, kemudian ke menu pelaporan. Kalau sudah masuk menu pelaporan, nanti Bapak bikin pelaporannya Pak, buat laporan gitu. Kalau sudah buat laporan, Bapak nanti tinggal diisi. Nanti ada menu selanjutnya kalau sudah diisi. Kalau belum, isi terus sampai nanti semua pertanyaannya selesai. Terus selanjutnya setelah itu buat laporan. Pas di akhir nanti akan diminta ada checkbox. Checkbox itu untuk memastikan apakah data yang Bapak berikan itu sesuai atau tidak. Nanti kalau sudah klik saja checkboxnya, kemudian pilih lapor. Nah ini nanti kalau sudah, nanti akan ada nomor pelaporan, tanggal pelaporan, dilakukannya kapan. Jadi jangan sampai seperti ini, maksudnya ini kan Bapak sudah lapor tapi kelewatnya berapa bulan begitu, jadi kewajiban berkalanya tidak terpenuhi begitu. Nah, kalau wajib lapor ini kan Pak ada kewajiban berkalanya 1 tahun 1 kali begitu. Kecuali kalau misalnya Bapak ada ketika turnover tenaga kerjanya tinggi itu tidak mau 1 tahun 1 kali berlupa atau apa, maka silakan. Tapi kewajibannya tetap 1 tahun 1 kali begitu. Nah, kalau sudah setiap ada perubahan data nanti Bapak masukin di sini. Kalau untuk pemegang akunnya masih nanti Bapak berarti yang pemegang akunnya. Oke. Nanti pastikan juga tenaga kerjanya Bapak sudah masuk ke sini ya, masuk tenaga kerja ya. Oke. Nah, kalau belum masuk ke sini, belum masuk ke data tenaga kerja, nanti Bapak tidak bisa melakukan pelaporan karena kalau pelaporan itu harus oleh bagian yang ada di perusahaan begitu. Kalau misalnya ada pegawai baru kemudian dijadikan admin tapi belum dimasukkan sebagai tenaga kerja ke sini ke pelaporan wajib lapor ke tenaga kerja, itu nanti tidak bisa membuat pelaporan gitu ya Pak ya. Jadi mohon diingat, kalaupun nanti ada peralihan akun lagi begitu, nanti tetap dimasukkan dulu yang pemegang akunnya gitu ya Pak ya. Oke, ini sudah itu ya. Ini tadi nanti yang belum dilengkapi ya Pak ya, seperti peraturan perusahaan. Ini nanti kalau sudah disimpan, nanti ada tombol simpan, Bapak klik dulu sebelum melaksanakan langkah selanjutnya. Oke, ini sudah selesai. Tuh, itu saja Pak untuk pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan. Oke. Selamat siang Bapak. Siap. Perkenalkan saya Rizky, Kepala Tenaga Wilayah Lima Tasikmalaya. Kepada yang bersangkutan telah dijelaskan maksud dari pemeriksaan ini. Selanjutnya diberikan pertanyaan soal berikut. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Untuk diketahui sebelumnya bahwa saudara diminta keterangan sehubungan dengan pemeriksaan norma ketenagakerjaan khusus pada perusahaan PT Jejak Solusi Indonesia terkait dengan permasalahan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Bersediakah saudara memberikan keterangan yang sah dan benarnya kepada pengawas ketenagakerjaan? Apa jabatan saudara di perusahaan? Saya sebagai HRD, manajer generalis. Perusahaan? PT Parsarwan Global Data Trans. Parsarwan. Ya. Saya ulang ya Pak. Baik. Pertanyaannya berapa besaran upah tanah yang
dalam hal keterlambatan, tidak hadir kecuali dia sudah memiliki cuti. Izin bisa ditambahkan Ibu? Maka Keterlambatan dan tidak absen pulang. dalam hal keterlambatan Dan tidak dan tidak bisa pulang. Iya. Yang kebelakangnya tetap tidak hadir kecuali dia memiliki cuti. Betul. Nah, untuk kebijakan pemotongan ini apakah tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan? Terutama di dalam perjanjian kerja. Iya, tercantum di dalam perjanjian kerja. Kalau di peraturan perusahaan tidak, Pak? Peraturan perusahaan juga sudah masuk. Dan peraturan perusahaan. Yang mana, Pak? Tercantum di dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Betul. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar ada penahanan upah bagi pekerja yang mengalami PHK dan belum mengisi formulir exit interview? Bisa dilakukan penahanan ya. Iya, karena ya memang kita persyaratannya sebagai harus menyelesaikan exit clearance ya. Kalau sudah menyelesaikan exit clearance, napasnya kan terbayar. Berarti jawabannya iya karena perusahaan atau bagaimana? Iya, karena harus menyelesaikan exit clearance. Karena harus. Jika sudah exit clearance terselesaikan, maka sudah dibayar. Jika sudah diselesaikan, maka akan dibayar. Mungkin boleh saya sedikit ini, bukan ditambah aja, sedikit cerita ya. Boleh. Yang kasus ini mungkin kan exit clearance belum selesai, justru malah kita sudah bayarkan di sistem itu. Kita bisa buktikan gitu. Iya, berarti ini mah di luar itu ya kan, di luar normnya gitu kan. Betul. Ini saya lanjut lagi ya, Pak. Jadi jawabannya iya karena harus menyelesaikan exit clearance. Jika sudah menyelesaikan, Maka akan dibayar. maka akan terbayar, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan telah memiliki peraturan perusahaan yang sudah disahkan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan? Belum. Kalau sedang proses bisa Bu, ditulis di sini. Enggak, nanti saya tulis Iya. belum sedang proses. Nah, Sejak kapan tuh prosesnya? baru awal tahun ini. Ke suku dinas yang di Jakarta. Betul, tapi kan kemarin dapat arahan kalau misalnya mau digunakan untuk ke seluruh area harus ke kementerian. Jadi kemarin saya setelah revisi ya udah akhirnya saya tarik aja Pak, berarti saya nggak registrasi nggak di sini ya, iya di kementerian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, terima kasih sudah hadir untuk kegiatan hari ini. Di hari ini ada kegiatan sosialisasi singkat jenis perilaku korupsi dan risiko korupsi ASN. Lalu ada yang gue jadi alasan hukum anti korupsi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 untuk Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merumuskan 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan ke dalam 7 kategori utama. Nah, kategori utama ini: 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pengalaman jabatan, 4. Pemerasan atau pungli. Nah, yang kelimanya perbuatan curang, yang keenamnya benturan kepentingan. Itu yang sering kita temui di lapangan itu untuk perbuatan tindak korupsi ini yang sering kita lihatnya itu ada ini bukan korupsi, tetapi ini mau udah kebiasaan. Nah, yang biasanya itu pembahasan atau pungli. Kalau pembahasan pasti terkesannya gimana gitu, tapi kalau pungli kan ada sudah biasa. Nah, ini juga termasuk korupsi sebenarnya Bu. Jadi bukan hanya tindakan yang tindakan kejahatan biasa, tapi memang sudah memasuki korupsi gitu. Nah, kemudian yang paling sering nih Bu, benturan kepentingan, terutama untuk ibu yang ada di bagian bendahara atau di bagian pengadaan. Nah, untuk benturan kepentingan ini ketika misalnya ibu ada kegiatan untuk melaksanakan suatu kegiatan gitu, tentu saja kan ibu pasti mengadakan pengadaan, pasti ada belanja. Nah, di sini Bu, yang biasanya itu
keputusan berupa cenderamata atau pemberian dari keluarga tanpa konflik kepentingan itu tidak perlu dilaporkan. Itu bukan masuk dalam gratifikasi. Ada boy, Ada boy itu ada boy. Nah, untuk gratifikasi ini kan ada nilai ya Bu ya. Nah, untuk nilai itu kalau ada boynya Ibu 10.000 misalnya, ada boynya ke 20.000, kemudian disuguhkan sebagai suguhan gitu ya Bu ya, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya Ibu berkunjung ke tempat lain atau ada yang di sini sebagai terima kasih bahwa ada boy 10.000 ya baik. Nah, karena kalau gratifikasi itu kalau saya tidak salah itu ada batasan di 200.000 begitu. Jadi kalau 200.000 itu 8 Merupakan lebih dari gratifikasi. begitu Ibu. Nah, ini Bu. Jadi ada sanksi juga ya Bu ya. Kalau sanksinya itu kadang kita ada kali ke rumahnya nggak akan diapa-apain. Karena itu ada Bu sanksinya. Jadi sanksinya itu ada kalau misalnya besar itu kemudian masuk ke ranah pengadilan itu kan tentu saja nanti ada sesuai dengan keputusan pengadilannya seperti apa. Bisa juga dengan sanksi administrasi Bu. Sanksi administrasinya bisa diberhentikan tidak dengan hormat, kemudian dipindahkan bukan ya Bu ya. Kemudian nanti secara otomatis reputasi Ibu juga kan pasti kena pengaruh ya Bu ya. Kemudian hilangnya kepercayaan masyarakat. Nah itu sanksi yang sebetulnya tidak terlalu kesannya tidak terlalu bagaimana, tapi itu sebetulnya Bu yang paling harus ditegakkan supaya mengurangi keinginan atau godaan ASN untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, Ibu ini setelah diidentifikasi misalnya ini oh ini mah tindakan korupsi. Nah saya mah Ibu misalnya mau melaporkan ke atasan atau Ibu juga kesadaran sendiri untuk menolak misalnya kayak gratifikasi tadi itu sudah suatu bentuk pengendalian ya Bu ya. Nah kemudian kalau misalnya Ibu juga merasa ada budaya malu juga Bu gitu kan. Oh iya ini mah saya mah nggak mau terima, malu untuk apa gitu kan. Kalau ada yang boleh diterima saya juga bisa beli, ada yang boleh ya beli aja gitu kan ya Bu ya. Dan juga ini kalau misalnya ada yang gagal begitu, ada yang sangat memaksa ke Ibu untuk memberikan sesuatu, tapi Ibu juga menolak, tetap mereka memaksa, Ibu langsung aja lapor